Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Priski Yuwono, NIM D40191900029 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ulangan akhir semester praktikum TTL 2020-2021 mengenai motor sinkron dan asinkron. Yang pertama, motor sinkron. Motor sinkron adalah motor AC bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor ini memerlukan arus searah atau DC untuk membangkitkan daya dan memiliki torque awal yang rendah. Dan oleh karena itu, motor sinkron cocok untuk penggunaan awal dengan beban rendah, seperti kompresor udara, perubahan frekuensi, dan generator motor. Motor sinkron mampu untuk memperbaiki faktor daya sistem sehingga sering digunakan pada sistem yang menggunakan banyak listrik. Prinsip kerja motor sinkron yaitu apabila kumparan jangkar yang terdapat pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada kumparan jangkar ini menghasilkan medan putar homogen dan menjadikan energi listrik menjadi energi mekanik. Dan ada dua komponen dari motor sinkron. Yang pertama, rotor. Apabila kumparan jangkar yang terdapat pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada kumparan jangkar ini menghasilkan medan putar homogen. Yang kedua, stator. Stator menghasilkan medan magnet berputar yang sebanding dengan frekuensi yang dipasok. Rumus dan contoh soalnya. Di sini terdapat rumus Ns sama dengan 120 kali F per P, yang dimana keterangannya Ns adalah kecepatan sinkron motor dengan satuan RPM, dan F frekuensi dengan satuan Hz, dan P sama dengan jumlah kutub motor. Contoh soalnya, hitung kecepatan putar pada rotor motor 4 pul per kutub dengan frekuensi 100 Hz. Jawabannya, buka kurung 120 dikali frekuensi, tutup kurung, dibagi P, jumlah kutub motor. 120 kali 100 dibagi 4, 12.000 dibagi 4. Jawabannya 3000 rpm. Kedua, motor asinkron. Motor asinkron merupakan motor listrik arus bolak-balik atau AC yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke statornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar atau rotation magnetic field yang dihasilkan oleh arus stator. Prinsip kerja motor asinkron. Prinsip kerjanya yaitu motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator pada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi 3 fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan 3 fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul EMF atau GGL, gaya gerak listrik atau tegangan induksi. Karena penghantar atau kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Komponennya ada 3, yaitu stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat diinduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya.
Yang kedua, celah merupakan celah udara, tempat berpindahnya energi dari stator ke rotor. Ketiga, rotor merupakan bagian yang bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Yang ketiga ada analisa rangkaian start delta. Rangkaian start delta adalah sirkuit yang paling sering dipakai buat mengoperasikan motor 3 fasa yang memiliki cukup besar daya. Untuk menggerakkan motor tersebut memang diperlukan daya awal yang besar. Serta dengan jenis rangkaian ini, di mana rangkaian start dipakai hingga semuanya menjadi stabil, akan rangkaiannya dirubah jadi delta. Rangkaian ini memiliki fungsi yaitu mengurangi jumlah arus start di saat motor untuk pertama kalinya dihidupkan. Karena fungsi inilah start delta paling banyak digunakan pada sistem starting di motor-motor listrik. Pemakaian rangkaian ini akan mengurangi lonjakan arus listrik pada saat motor di starter. Prinsip kerjanya adalah dengan membuat secara awal menjadi tidak dikenakan tegangan secara penuh, yaitu dengan cara dihubungkan dengan start. Kemudian saat motor telah berputar secara arus menjadi menurun, fungsi timer pun berjalan yang akan menjadikan dengan otomatis rangkaian menjadi delta. Dengan berubahnya menjadi delta, maka arus yang melalui motor akan menjadi penuh. Penggunaan motor dalam induksi. Yang pertama, motor 3 fasa dengan menghubungkan start delta. Alasan menggunakan motor 3 fasa karena di industri memerlukan tenaga yang ekstra untuk membantu pekerjaan manusia. Oleh karena itu dibutuhkan motor 3 fasa. Untuk pemilihan sambungan start delta untuk daya awal menggunakan rangkaian start hingga rangkaian stabil, lalu diganti dengan rangkaian delta. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.